Selamat siang dan salam sejahtera. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adelina Dwi Agusti Borunadapdap. Saya duduk di kelas 2 SD RGM Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Si Elang Hebat yang Lupa Bersyukur. Didengarkan ya teman-teman. Di puncak Gunung Biru yang menjulang tinggi, di mana awan berarak di bawahnya, tinggallah seekor elang muda yang gagah bernama Bara. Bara adalah elang paling kuat, paling cepat, dan memiliki sepasang mata paling tajam di seluruh langit. Setiap ia terbang, penghuni hutan akan berhenti sejenak, mengagumi keindahan sayapnya yang terlentang lebar. Sayangnya, kehebatan Bara ini membuatnya memiliki satu kelemahan besar, yaitu kesombongan. Bara sering mencibir makhluk lain. Ia akan menukik rendah ke arah para merpati yang sedang makan biji-bijian. Hei, para pemakan remah-remah! Kalian hanya tahu caranya mengangguk dan mengais di tanah. Lihat aku melihat seluruh dunia dari sini. Kepada para semut yang berbaris rapi membawa makanan, ia akan berteriak, "Dasar makhluk-makhluk kecil, hanya tahu caranya berbaris lambat dan membawa beban. Kapan kalian akan melihat matahari dari atas sana?" Suatu pagi, Bara terbang tinggi dari biasanya, hanya untuk siapa yang bisa ia buat terkesan. Ia melihat ke bawah dan mendapati seekor rubah tua yang bernama Rani. Rani berusaha memanjat tebing untuk mencapai sarang lebah. "Rubah yang bodoh!" ejek Bara dari udara. "Mengapa repot-repot memanjat dengan susah payah hanya untuk madu? Aku bisa mendapatkannya dalam satu sentuhan cakar." Bara pun menolak dengan kecepatan yang luar biasa, merobek sarang lebah yang rapuh dengan cakarnya yang tajam, dan terbang menjauh meninggalkan Rani yang terkejut dan sekawanan lebah yang marah. Ia tidak memperdulikan lebah yang menyengatnya beberapa kali. "Lihat Rani, itu namanya kekuatan!" seru Bara dengan bangga, menjatuhkan sedikit madu di dekat Rani sebelum melesat pergi. Rani si rubah tua yang bijaksana hanya menggeleng. Elang itu terlalu sibuk memamerkan kekuatannya hingga ia lupa bagaimana rasanya bersyukur atas anugerahnya. Tak lama kemudian, musim berubah. Angin mulai kencang dan langit gelap tertutup awan hitam. Seluruh penghuni hutan tahu bahwa badai guntur yang paling ganas akan datang. Semua burung, termasuk merpati, segera terbang menuju gua batu yang aman di punggung bukit. Semut-semut bergegas ke liang mereka di bawah tanah. Mereka semua saling bekerja sama dan saling memperingatkan. Namun Bara mentertawakan mereka. "Badai, bagiku itu hanya angin sepoi-sepoi. Aku adalah Raja Langit. Aku akan terbang di atas badai itu dan menyaksikan
kalian semua ketakutan. Hahaha. Bara pun terbang ke atas menantang Guntur. Awalnya ia berhasil. Ia terbang di atas awan, merasakan kesenangan yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba sambaran petir menyambar tak jauh darinya. Gelombang kejutnya sangat kuat. Bara terlempar kehilangan kendali dan terhempas ke salah satu tebing curam. Krak! Sayap kanannya terasa sakit luar biasa. Bara jatuh terperosok, jatuh ke dalam semak belukar di lereng gunung. Sayapnya patah. Bara tidak bisa bergerak, Bara tidak bisa terbang, Bara hanya bisa bersembunyi dalam ketakutan saat badai mengamuk di atasnya. Setelah badai berlalu, Bara terbangun. Ia sendirian kesakitan dan yang paling parahnya lagi, ia kelaparan. Bagaimana ia bisa berburu sekarang? Ia yang selalu menghina mereka di bawah, kini berada di tempat terendah. Beberapa jam kemudian, seekor merpati yang ia ejek setiap hari terbang rendah. Merpati itu adalah Pia. Pia melihat Bara yang lemah dan terluka. Bara, apa yang terjadi? Mengapa engkau di sini? Bara menunduk malu. Aku jatuh. Sayapku patah. Aku tidak bisa terbang. Pia tidak mengatakan sesuatu apapun yang menyakitkan. Ia hanya pergi meninggalkan Bara dan Bara berpikir, tentu saja ia akan meninggalkanku sendirian. Aku pantas mendapatkannya. Namun, tak lama kemudian, Pia kembali. Di paruhnya, ia membawa biji-bijian yang sulit didapat. Di belakangnya, berbaris beberapa semut yang dipimpin oleh sang ratu semut. Mereka membawa potongan-potongan daun kecil untuk menutupi luka Bara. Kami tidak terbang setinggimu, Bara, tapi kami bisa mengais dan membawakan makanan untukmu, kata Pia lembut. Kami tidak sekuat dirimu, Bara, tapi kami bisa membawa obat dan perlindungan, ucap ratu semut. Bara menangis, air matanya menetes. Ia menyadari betapa kasarnya dan tidak adilnya ia selama ini. Ia selalu bangga kepada kekuatannya sendiri. Namun, ketika ia terjatuh, yang menyelamatkan adalah kebaikan dan kerjasama dari makhluk-makhluk yang ia hina. Aku minta maaf. Aku sombong. Aku lupa betapa berharganya makhluk hidup, sekecil apapun mereka. Selama beberapa minggu, Pia dan kawanan semut merawat Bara. Ketika sayap Bara akhirnya sembuh, Bara terbang lagi. Namun, kali ini ia berbeda. Ia tidak terbang untuk memamerkan, tapi untuk mengawasi dan melindungi. Sekian dari cerita saya, teman-teman. Amanatnya, bersyukur atas kelebihan yang kita miliki dan jangan pernah sombong. Terima kasih.